firman yang kau tabur, yang ditabur pada siang hari ini Tuhan, untuk menguatkan kita semua, sehingga kita menjadi pahlawan Tuhan. Terpujilah namamu selalu, terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus yang memimpin kami kepada kebenaran-Mu. Semua yang sepakat katakan amin. Kami persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kebetulan pada pagi hari ini kita juga merayakan ulang tahunnya TP ke-6. Ya, ulang tahun TP ke-6 ini sekarang kita sudah bukan balita lagi Bapak Ibu. Kalau balita itu sukanya apa Bapak Ibu? Minta makanan susu yang empuk-empuk, tidak mau makanan yang keras. Kalau balita itu kalau nggak dituruti nangis Bapak Ibu, betul ya? Dia kalau nggak dituruti nangis, dia gembeng, dia minta diturutin semuanya. Itu balita Bapak Ibu. Tetapi sejak hari ini jemaat-jemaat yang di TB, kita harus bertumbuh. Kita bukan lagi makanan yang empuk-empuk, tetapi makanan yang keras. Kita sudah bukan menjadi balita lagi Bapak Ibu. Saatnya kita bangkit, bukan menunggu besok-besok. Sekarang ini kita sudah bangkit. Kita sudah melewati masa-masa balita. Kita sudah tidak boleh cengeng lagi. Kita tidak boleh mengasihani diri kita sendiri. Orang lain harus memperhatikan. Kita bukan balita lagi Bapak Ibu, tetapi biarlah diri kita ini menjadi apa? Menjadi terang, menjadi kebenaran di tengah kegelapan ini Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi Kristen yang kokoh, yang kuat, yang tahan banting Bapak Ibu. Untuk kita menjadi Kristen yang kuat, kokoh, tahan banting. Untuk kita menjadi laskar Kristus, tentara Kristus, memang tidak instan Bapak Ibu. Tidak langsung abrakadabra langsung jadi. Tetapi harus melewati proses Tuhan. Bejana dibentuk tidak sesuai sama Tuhan, dibentuk terus sampai menjadi bejana yang sempurna. Seperti juga tentara Kristus, pahlawan Kristus, tidak langsung instan, itu tidak ada Bapak Ibu. Tetapi kita berjalan bersama Kristus setiap hari dengan tuntunan Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Jadi walaupun ada badai apapun, seperti kesaksiannya Ibu Matias, memang tidak mudah hidup itu. Tidak sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, semuanya kita akan pasti melewati. Ditolong tidak ditolong, tetap Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa. Dan siapakah itu pahlawan Tuhan? Kita ini adalah pahlawan Kristus karena sudah melewati masa balita. Kita harus bertumbuh. Kita harus menjadi pahlawan Tuhan, laskar Kristus, tentara Kristus. Siapakah pahlawan Tuhan? Bukan orang yang membawa samurai setiap hari. Bukan orang yang membawa pedang setiap hari seperti yang di planet itu loh Bapak Ibu. Planet yang di planet Mars itu ya. Jadi ya tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak sesuai, dibunuh semua. Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia berpuasa, orang lain tidak menghormati dia berpuasa, akan diporak-porandakan. Itu bukan pahlawan Kristus, bukan tentara Kristus. Jadi seolah-olah kita itu membela Tuhan Bapak Ibu. Padahal Tuhan itu yang membela kita. Kita buka di dalam Mazmur 28 ayat 7. Saya minta Pak Juli membacakan. Jadi bukan kita yang membela Tuhan, tetapi Tuhan yang membela kita Bapak Ibu. Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat ya. 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Padanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Jadi di dalam Mazmur disebutkan Tuhanlah kekuatan dan perisaiku. Tuhan tidak pernah mengatakan engkau perisaiku, engkau kekuatanku. Tetapi Tuhan mengatakan engkau. Tetapi Tuhan mengatakan, kitab Mazmur mengatakan Tuhanlah kekuatan dan perisaiku Bapak Ibu. Yang dimaksud pahlawan Tuhan, yang dimaksud pahlawan Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan,
Kita buka di dalam Mazmur 103 ayat 20 sampai 21. Inilah pahlawan-pahlawan Kristus. Kita buka, saya minta Pak Juli. Mazmur 103 ayat Ya. 21 sampai 22. 20 sampai 21. Ayat 20 sampai Ya. 21. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Puji Tuhan. Jadi menurut firman Tuhan, yang disebut tentara-tentara Tuhan, laskar-laskar Tuhan, itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Bukan kita mendengarkan firman Tuhan tetapi kita tidak bisa melakukan, Bapak Ibu. Itu bukan tentara Tuhan. Itu abal-abal, Bapak Ibu. Bukan ke tentara Kristus ini yang seperti firman Tuhan katakan, bahwa tentara Kristus, laskar Kristus itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dan yang melakukan, Bapak Ibu. Kalau kita merasa selama ini ya rajin ke gereja, rajin melayani, membangun gereja sebanyak-banyaknya, kita berlomba, Bapak Ibu, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, itu namanya abal-abal. Di Alkitab disebutkan itu bukan tentara Kristus, itu bukan pahlawan Kristus, tetapi pahlawan Kristus adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut pahlawan Kristus di dalam firman Tuhan. Selama ini kita merasa, oh aku ini pahlawan Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi kehidupan kita sehari-hari, kita menginjak orang miskin, kita menginjak janda-janda dan anak yatim, Bapak Ibu. Kita buka di dalam Keluaran 22 ayat 22 sampai 24. Ya, saya minta tolong Pak Juli. Keluaran 22 ayat 22 sampai 24. Keluaran 22 ayat 22 sampai 24. Ya. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Amin. Sehingga anak-anakmu menjadi yatim. Jadi kalau kita membangun gereja, kita menyumbang, kita hadir di dalam setiap persekutuan, tetapi kehidupan kita menginjak janda dan anak yatim, itu juga bukan pahlawan-pahlawan Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, itu juga dikatakan, Bapak Ibu, itu bukan pelaku firman, itu bukan pahlawan-pahlawan Tuhan, Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu, dari buahnya kita itu melihat, ini benar-benar enggak sih punya Roh Kudus, ini benar-benar enggak sih pahlawan Kristus, Bapak Ibu. Bukan kita hanya dari mulut, tetapi dari perbuatan kita, Bapak Ibu. Di dalam Galatia 5 ayat 19, Bapak Ibu, ini sangat memberikan kita kebenaran bahwa kita tidak boleh seperti ini, Bapak Ibu. Di dalam Galatia 5 ayat 19, saya minta medianya cepat ya, waktunya habis ini soalnya bergantian nanti. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecah. Ayat ini banyak sekali dibicarakan di tempat ini, di TP ini ya, bahwa kalau kita rajin maha hadir, Bapak Ibu, tetapi kita mempunyai rasa dengki, mabuk, pesta pora dan sebagainya, itu di dalam Alkitab disebutkan bukan tentara Kristus. Kalau Anda merasa tentara Kristus itu mungkin roso-rosoan, katanya Pak Tejo ada roso-rosoan, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita juga jangan seperti orang Farisi, Bapak Ibu. Di mana-mana pakai jubah, di pasar, di tengah kota kita berdoa ditunjuk-tunjukkan, Bapak Ibu, seperti orang Farisi, Bapak Ibu. Dan kejadian ini juga ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu di mana orang Farisi menangkap perempuan yang berzina, dibawa kepada Yesus.
Yesus ini bagaimana? Padahal orang Farisi ini mencobai Yesus, Bapak Ibu. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 7. Coba kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 7. Bagaimana? Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu ini pada perempuan itu. Saya minta Pak Juli untuk membacakan. Yohanes 8 ayat 7. Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi kejadian ini Bapak Ibu, kita mengerti ya. Kita jangan sampai seperti orang Farisi ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 11, Bapak Pak Juli, saya minta tolong. Ya. Ayat 11. Ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri di Alkitab ya. Saya ini hanya singkat-singkat karena waktunya sangat singkat sekali, karena kan kita juga ada ulang tahunnya TV. Jadi setelah kita tahu, pergilah, aku tidak menghukum engkau, kata Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara setelah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saudara masih ada di dalam tempat yang lama, itu berarti saudara belum bertobat. Itu berarti saudara masih bukan menjadi laskar Kristus, Bapak Ibu. Itu kita seperti babi, masih di dalam kubangan yang sama, Bapak Ibu. Memang betul di ayat Alkitab dikatakan, penghakiman itu memang dari rumah Tuhan sendiri, bukan dari luar, Bapak Ibu. Dari rumah Tuhan sendiri, dari orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Itu penghakiman dari rumah Allah sendiri yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita belajar dari firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Karena di dalam dunia ini ada kekuatan. Kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah, dan kekuatan setan. Sekarang tinggal Bapak Ibu. Bapak Ibu ini mau dikuasai oleh Roh Kudus, berarti Bapak Ibu ini menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu menjadi laskar-laskar Kristus, tentara-tentara Kristus. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak dikuasai Roh Tuhan, berarti Bapak Ibu ini dikuasai roh setan. Bapak Ibu akan menjadi apa? Orang-orang yang melawan Kristus, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Kristus, Bapak Ibu. Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Kita buka. Ya. Kita buka di dalam 1 Petrus 4. Ya. 1 Petrus 4 ayat 17. Ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Ya, puji Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan, Bapak Ibu, memang Yesus datang yang pertama ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, Bapak Ibu. Untuk membela kita, untuk merampas kita dari kerajaan kegelapan. Di dalam kitab Wahyu 5 juga disebutkan bahwa kita sudah dibeli lunas. Sejak darah Kristus di atas kayu salib, darahnya itu yang membeli kita lunas, Bapak Ibu. Jadi kita sudah bukan milik kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan, tetapi kita milik Kristus. Tetapi nanti pada saat Yesus datang yang kedua kali, Bapak Ibu, Dia bukan mengampuni lagi, tetapi Dia sebagai hakim. Sebagai hakim menghakimi Bapak Ibu. Bapak Ibu ini apa abal-abal mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, atau Bapak Ibu ini sungguh-sungguh betul-betul percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Apakah Bapak Ibu ini sebagai pelaku firman Tuhan, atau Tuhannya dimix dengan kekuatan lain? Kita tidak percaya kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, tapi kita mempercayai dengan ilah-ilah lain. Oh, Tuhan ini gak bisa nolong ini. Misalnya ada masalah, si Tuhan ini gak iso yang ini. Kalau yang ini bisa, kita dengan pertolongan, maaf ya, suka ke dukun, ke orang-orang pinter, Bapak Ibu. Sepertinya di luar kita itu rajin ke gereja, tetapi kita meng-mix Tuhan itu sangat mendurhakai
kuasa Tuhan itu menghujat Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai pahlawan Tuhan, sebagai tentara Kristus, kita juga harus membaca di dalam Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Ya. Yohanes 14 ayat 21. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin, puji Tuhan. Kalau saudara mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Tolong ayatnya masih dibuka ya. Tetapi saudara tidak menuruti, tidak memegang perintahnya, dan tidak melakukan, itu berarti apa? Saudara tidak mengasihi Yesus. Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak melakukan firman Tuhan, tidak mengasihi Yesus, di dalam Mazmur 103 ayat 20-21, berarti saudara ini bukan laskar Kristus, bukan tentara Kristus, bukan pahlawan-pahlawan Kristus, tetapi saudara ini adalah apa? Lawannya apa? Pahlawan, tentaranya kerajaan kuasa kegelapan, nabi-nabi palsu. Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu seperti itu. Kita ini mau hidup kesempatan kita di dunia ini. Kita ini saatnya kita ini memilih kesempatan kita, bukan pada saat mati. Hidup ini loh kita kesempatan kita Bapak Ibu. Kita mau memilih mengasihi Tuhan dengan mengikuti segala perintahnya, atau kita memilih mengikuti kuasa kegelapan dengan segala perintahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sendiri sekarang ini yang memilih Bapak Ibu kesempatan. Jangan sampai menunggu Bapak Ibu ya. Jangan sampai menunggu, nanti saja. Loh, teman saya barusan teman SMA semalam diberitain meninggal. Kemarin saudaranya polisi meninggal. Banyak sekali ini beritanya sakit sedikit, mari sahat, enggak sakit juga meninggal Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan berharap, oh masih lama. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, lihat di kuburan, ada yang bayi, ada yang umur berapapun 17 tahun, itu misteri Bapak Ibu. Jadi yang penting kita sudah siap setiap saat dipanggil Tuhan Yesus. Kesempatan kita ini mumpung masih hidup, jangan menunggu. Siapa bilang umur 80 tahun baru dipanggil? Bapak Ibu, Tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kita harus siap. Kita harus siap menjadi laskar tentara Kristus. Kita harus siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kita memberitakan firman, tetapi kita bukan menjadi pelaku. Itu namanya apa Bapak Ibu? Saya tanya. Kita bukan sebagai pelaku, tetapi kita memberitakan firman. Gak cocok ya Bapak Ibu ya. Mampukah kita itu sebagai pahlawan Tuhan Bapak Ibu? Aduh, banyak sekali alasannya loh orang-orang ini ya. Aku ini manusia biasa. Aku ini gak kuat, aku ini gak bisa. Wong masih hidup kok. Jadi pahlawannya Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Kita itu merasa gak mampu. Itu alasannya orang Bapak Ibu ya. Jangan seperti Gideon. Nanti Bapak Ibu mencari sendiri di dalam Hakim-Hakim 6. Pada saat malaikat Tuhan datang, "Hei Gideon, pahlawan Tuhan yang gagah perkasa." Dia banyak alasan. Tuhan. "Hei Gideon, pahlawan Tuhan yang perkasa." Dia berkata apa? "Tuhan, aku ini dari kaumku ini yang paling kecil. Aku ini dari suku Manasye." Jadi banyak alasan-alasan Gideon ini Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru, di dalam kita ini sekarang ini Bapak Ibu. Apakah kalau Tuhan datang Bapak Ibu, hai saudara-saudara, pahlawan-pahlawan Kristus, apa yang saudara katakan? Coba misalnya malaikat Tuhan datang kepada Ibu Daria, hai pahlawan Kristus. Ibu Daria bilang apa Bu? Jawabannya Bu? Oh, siap, puji Tuhan. Ya, siap, puji Tuhan Bapak Ibu. Memang sebagai tentara Kristus Bapak Ibu,
Kita harus siap Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Jangan sampai kita gini, hai pahlawan Kristus, Ibu yo, aduh Tuhan, aku sakit Tuhan. Hai pahlawan Kristus, kepada Ibu Marta, aduh Tuhan, daganganku akeh Tuhan. Ini masa ini. Jangan sampai kita disebut pahlawan Kristus, tetapi kita apa? Kita banyak alasan seperti Gideon Bapak Ibu. Kalau Tuhan menunjuk Bapak Ibu sebagai pahlawan-pahlawan Kristus, Tuhan itu tahu Bapak Ibu, Tuhan itu tidak meninggalkan Bapak Ibu ini sendirian Bapak Ibu. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan kita apa? Penolong, Roh Kudus Bapak Ibu. Karena Roh Kudus ini yang menuntun kita, yang membimbing kita kepada kebenaran. Setan tidak punya kebenaran. Hanya Roh Kudus, hanya firman Allah yang memberikan kita kebenaran Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan khawatir, aduh apa iya 103 ayat 20. Pahlawan Tuhan adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Bukan orang yang membawa samurai Bapak Ibu, bukan orang yang membela Tuhan, tetapi Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Tuhan bisa membela dirinya sendiri Bapak Ibu. Tetapi para pahlawan Tuhan, itulah ada orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Jadi Bapak Ibu jangan banyak alasan. Hei engkau firman, hei engkau pahlawan Tuhan, aduh aku wis umur Tuhan, jalan wis gloyoren. Bapak Ibu, Bapak Ibu harus siap menjadi pahlawan Tuhan, pelaku firman Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Dengan jangan banyak alasan. Itu apa? Tuhan itu loh, kita kalau sudah ditunjuk menjadi pahlawan Tuhan, itu Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Manusia itu kuatannya apa? Diberikan roh penolong, Roh Kudus. Ada juga kemarin Rami juga ya, Roh Kudus itu kan sebagai roh penolong yang memimpin kita. Ada di grup juga rame ya, tentang yang satu. Jadi istilahnya nyindir dengan firman Bapak Ibu. Perang firman, luar biasa loh ya. Orang Kristen ini perang firman. Padahal Bapak Ibu, setiap kali kita membaca Alkitab, setiap kali kita membaca firman Tuhan, firman itu untuk kita. Pada saat kita menunjuk, oh firman ini untuk Pak Juli, kita menunjuk gini ya. Padahal yang 3 ini untuk kita, yang 3 untuk kita. Jadi kita itu tidak usah nyinggung kemarin itu ya, tapi sekarang sudah reda ya. Kita menyinggung, itu firman itu semuanya yang kita baca, bukan untuk orang lain tetapi untuk kita. Oh ini bini ya, oh ada nabi palsu, oh berarti kita ini harus hati-hati. Oh ada pengajar palsu, untuk kita hati-hati. Supaya yang lainnya, supaya kita juga bisa mengabarkan terang dan kebenaran itu kepada yang lain. Kita sendiri yang menjadi pelaku firman, baru kita memberitakan firman kebenarannya itu kepada yang lain. Saudara-saudara, puji Tuhan saudara-saudara. Ya, memang kalau kita percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diberikan Yohanes 14 ayat 18. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi ada penolong kita, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran sampai garis finish, sampai kita bertemu Yesus Kristus di surga. Bapak Ibu, syaratnya apa? Harus percaya Yesus sungguh-sungguh, baru kita diberikan Roh Kudus. Ayo kita buka, minta tolong Pak Juli. Yohanes 14 ayat 18. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Loh Bapak Ibu, berarti kita ini siap ya menjadi laskar Tuhan, menjadi tentara Tuhan. Karena kita tidak dibiarkan sendiri sebagai yatim piatu. Kita buka juga di dalam Yohanes 14 ayat 26. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, gak mampu, itu alasan. Berarti kita tidak sungguh-sungguh kepada Yesus. Kita tidak sungguh-sungguh menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sebagai apa? Materai kita menjadi milik Allah di dalam Efesus. Roh Kudus itu sebagai apa? Jaminan
jaminan untuk kita memperoleh kerajaan sorga, untuk kita menjadi warga negara sorga. Roh Kudus itu sebagai jaminan. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, loh ini loh Bapak Ibu, fungsinya Roh Kudus ini loh, mengingatkan kita akan kebenaran. Apa kebenaran itu? Firman Tuhan, firmannya Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu jangan ngeles, aku manusia biasa. Itu ngeles Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu ini tidak sungguh-sungguh. Berarti Bapak Ibu ini tidak semua loh Bapak Ibu. Tidak semua orang yang rajin ke gereja, persekutuan doa, gembala juga seperti menjadi di dalam Mazmur 103 loh. Tidak semua loh, banyak yang ngeles. Aku ini masih manusia biasa. Bapak Ibu, berarti mereka itu tidak sungguh-sungguh. Pada di dalam Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oh Bapak Ibu ini tidak menuruti segala perintah Tuhan. Bapak Ibu tidak mengasihi Yesus. Bapak Ibu mendukakan Roh Kudus. Bagaimana Bapak Ibu ini mau menjadi warga kerajaan surga? Percaya ya Bapak Ibu ya kepada Yesus. Firman Tuhan ini betul-betul luar biasa, sangat dahsyat. Saya mau bersaksi. Masih ada waktu ya Pak Juni? Ya. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Kemarin kan menantu saya itu meninggal ya Bapak Ibu ya. Saya di Surabaya. Anak saya, "Ma, apa? Ya, Ma, besok saya ke Jakarta." "Oh ya, Mama puasa." "Oh ya, saya puasa." Saya berangkat itu pagi, berangkat siang ya, tapi pagi itu saya sudah berpuasa Bapak Ibu. Saya berpuasa, saya datang ke Jakarta itu jam 6. Tapi saya ketemunya itu saya jam 10. Habis saya berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa, saya berpuasa itu Bapak Ibu, memohon kemurahan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Saya berdoa dan berpuasa. Saya pada saat saya ketemu mantu saya berdoa, saya ingatkan lagi dia tentang Yesus Kristus Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi, terus katanya anak saya ini respon terbesar mah, sampai badannya itu getar gini loh Bapak Ibu. Jadi saya juga yang di ICU itu kan juga orang lain ya, beda lain ya. Tapi saya izin, apakah boleh saya ngomong Yesus? Oh boleh. Memang di sini gitu semua. Oh ya, saya dikasih kesempatan, saya datang lagi, saya tidak bisik-bisik Bapak Ibu. Saya ini suara saya tidak bisa pelan Bapak Ibu. Jadi saya itu tidak bisa bisik-bisik. Jadi saya di ruang ASI itu saya teriak-teriak kayak di sini Bapak Ibu. Dalam nama Yesus saya gitu. Mulai hari ini kau menjadi milik Yesus. Pokoknya saya katakan apa yang saya tahu tentang firman Tuhan, tentang Roh Kudus, tentang firman Tuhan ini. Saya katakan dia, ingat Yesus gitu ya. Karena pada saat koma itu kadang-kadang orang kan kalut gitu ya, bingung ya. Jadi saya mengarahkan. Terus pada saat saya pulang ya, saya masih gini, aku besok puasa lagi. Karena bagi saya itu menantu itu seperti anak. Nanti Bapak Ibu yang punya menantu-menantu yang belum pasti akan mengalami. Nanti kalau pulang, besok saya mau puasa lagi lah sampai sembuh. Itu bagian kita Bapak Ibu. Boleh kita memohon sama Tuhan, itu bagian kita. Tapi pada saat kita mendengar beritanya, dia sudah dipanggil. Saya hanya pertama duduk termenung. Saya polisi telepon ini saya masih gini loh. Baik mendengar orangnya bangun gitu. Saya masih berharap loh Bapak Ibu ya. Karena masih muda gitu loh. Dan sakitnya itu masih 1 hari setengah. Memang dulunya sih sakit ya, sudah di ring ya. Tapi ya kaget juga gitu loh. Tapi akhirnya oh ya bener ini. Akhirnya sudah lama kita pulang ke Surabaya. Tetapi Bapak Ibu yang saya perlu ingatkan di sini. Bagian kita memang memohon belas kasihan Tuhan dan berdoa. Tetapi bagian Tuhan itu apa? Memberikan keputusan hidup atau enggak. Karena Tuhan itu tahu apa yang terbaik. Ya, jadi kalau menantu saya dipanggil Tuhan, itu Tuhan sudah tahu grafiknya ini, oh ini wes api ini. Ini sudah diterima di surga ini. Dia sudah mengaku Yesus 100%. Bukan 95, bukan 75. Tetapi ini betul sungguh-sungguh. Karena pada saat Bapak Ibu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu betul di Alkitab. Ada lilin, semuanya akan diselamatkan dengan cara Tuhan. Mungkin dikasih koma gitu supaya dia mendengarkan firman Yesus,
lebih kokoh, lebih kuat lagi Bapak Ibu. Tetapi kita tidak boleh apa? Mandumel. Tuhan, aku wis doa. Itu bukan bagian kita. Bagian kita hanya memohon dan berdoa. Selanjutnya bagiannya Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Ini Roh Kudus mengingatkan saya pada saat Daud pada saat anaknya meninggal Bapak Ibu. Ya, dia meninggal berapa hari Daud itu dia berpuasa dan dia sampai tidur ke tanah. Tapi pada saat anaknya meninggal, pada saat anaknya sakit itu ya, Daud itu berdoa ya. Tapi pada saat anaknya meninggal justru Daud ini ganti baju loh. Dia sebagai raja, rapi-rapi. Saya juga pengen meniru Daud. Karena firman Tuhan ini, kita ini patut meniru. Firman Tuhan itu adalah firmannya Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan ini adalah Yesus Kristus. Kalau saudara mencintai Yesus, saudara harus membaca firman ini loh. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu Yesus. Kalau kamu mencintai Yesus, berarti saudara ini setiap hari membaca firman. Lek nggak membaca firman, rasanya nggak enak gitu ya. Karena Roh Kudus ini yang mengingatkan kita lewat firman-Nya Bapak Ibu. Oh, berarti ini sudah meninggal ya. Berarti saya juga harus ini kembali lagi, harus percaya lagi. Tuhan selalu buat yang terbaik. Saya hanya menguatkan anak saya dan cucu-cucu saya, itu aja tugas saya. Karena saya percaya Yesus, anak keturunan orang benar. Tuhan akan menjaga, malaikatnya akan menjaga. Itu sudah janji Tuhan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Jangan sampai sudah meninggal, aduh Tuhan doaku kok gak manjur. Jangan Bapak Ibu, percaya saja kepada Tuhan. Bangkit engkau pahlawan-pahlawan Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan, apapun yang ada di depanmu, percaya saja kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena Roh Kudus, Roh kebenaran, itu yang akan menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita ini Injil Kristus. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Salah satunya ini adalah kita. Kita ini Injil Kristus. Kita ini suratan yang terbuka Bapak Ibu. Kita ini suratan yang terbuka. Kita ini menceritakan Yesus. Yohanes, Matius, Markus, semuanya menceritakan Yesus. Kita ini juga Injil. Yang kelima itu saya loh, Pak Paul, Ibu Marta, Ibu Hani. Semuanya ini Injil Kristus. Karena apa? Karena kita menceritakan Yesus di tempat lain. Kita menceritakan Yesus di kehidupan kita. Percaya saudara, kalau kita ini semuanya adalah Injil Kristus. Tetapi yaitu harus menjadi pelaku. Pelaku itu seperti Matius, Markus, Lukas. Itu semuanya Injil Kristus. Karena dia pelaku firman Tuhan. Seperti Paulus. Dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus ini yang ada di dalam diri kita. Immanuel, Allah yang ada di dalam diri kita ini. Sehingga kita menjadi terang di tengah kehidupan, kegelapan yang ada saat ini. Kita ini terang karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Malaikat menjaga kita. Malaikat berkemah mengelilingi kita Bapak Ibu. Karena apa? Bukan kita Bapak Ibu, kita ini dari tanah. Tetapi ada Roh Allah, ada Roh Kudus di dalam dirimu. Itu malaikat yang melayani orang-orang yang ada Roh Kudusnya. Bukan kita dilayani malaikat karena kita, halo, kita siapa? Bukan karena kita cantik Bapak Ibu. Bukan karena kita itu apa-apa dan apa. Bukan karena kita itu kaya. Bukan karena kita itu baik hati. Bukan karena kita itu melayani. Tetapi ada malaikat berkemah mengelilingi orang benar. Karena Roh Kudus itu loh. Malaikat itu melayani Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga betul, kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, kalau ada Roh Allah di dalam diri kita, maka kita itu adalah pahlawan-pahlawan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan diingatkan terus. Hidup kita berdampak Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi tentara Kristus, laskar Kristus. Sehingga dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita mengasihi Yesus. Dengan ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita mencintai Yesus. Dengan ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita setiap hari connect kepada Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya.
Kita selalu connect setiap hari, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi ada Roh Kudus di dalam Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Bangkitlah tentara Allah. Kita buka di dalam Yohanes 60 ayat 1. Bangkitlah tentara Allah, menjadilah terang. Kita sudah melewati balita, saatnya kita menjadi terang. Saatnya kita bangkit di tengah kegelapan ini, dari diri kita ini, menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk kita buka sama-sama, kita baca sama-sama. Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Saya minta Pak Juli membaca. Yesaya 60 ayat 1. Ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin, puji Tuhan. Kita buka, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Prajurit Kristus, tentara Kristus, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Kristus bangkit atasmu. Terang Kristus adalah di dalam diri kita. Di dalam Yohanes disebutkan, kalau ada terang maka gelap itu akan lari. Jadi nggak bisa kita abu-abu. Ada terang, gelap lari. Nggak bisa abu-abu. Roh Kudus tidak mau diduakan, Bapak Ibu. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Saya ingin juga memuji Tuhan, mahkota kehidupanku. Haleluya. Tuhan, Kau Rajaku yang mulia. Oh Tuhan, ku agungkan nama-Mu. Ku pertahankan mahkota kehidupanku untuk bertemu denganmu selamanya. Oh, selamanya. Ku berjalan sejauh ini Tuhan, ku berjalan sejauh ini. Kau pimpin hidupku, Kau pimpin langkahku. Ku berjalan sejauh ini, membawa mesbah hidupku yang harum dan menyenangkan hatimu. Mahkota kehidupanku untuk bertemu denganmu selamanya. Oh,
untuk bertemu denganmu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi kami menjadi pahlawan Kristus, menjadi tentara Kristus. Kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya membaca dan mendengar, tapi kami mengalami sendiri, berjalan bersama Engkau. Pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Menjadi laskar Kristus, menjadi tentara Kristus yang kuat dan kokoh di akhir zaman ini. Terpujilah namamu selalu Bapa. Yang sepakat katakan amin. Terima kasih. Oh iya.